Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia Aisyah Berbahasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ciri kebahasaan dari teks deskripsi, yaitu mengenai penggunaan kata depan. Nah, seperti yang ibu sampaikan pada video sebelumnya, bahwa kata depan yang akan kita bahas kali ini adalah kata depan di, kata depan ke, kata depan dari, dan kata depan pada. Baik, untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita simak satu persatu. Kita mulai dari kata depan di. Nah, pada dasarnya, kata depan di ini berfungsi untuk menerangkan tempat atau lokasi dari suatu objek. Namun, perlu diingat bahwa selain sebagai kata depan, di juga ada yang berupa imbuhan. Ya, selain kata depan, ada juga yang berupa imbuhan. Nah, lalu bagaimana perbedaan? Apa perbedaan dari kata depan di dan imbuhan di ini? Mari kita lihat contoh dari masing-masing di ini. Kita langsung lihat contoh dari di sebagai imbuhan. Contoh kalimatnya adalah, karena telat, Rio dihukum oleh gurunya. Baik, pada kata dihukum, di sini adalah sebagai imbuhan, bukan sebagai kata depan. Di pada kata dihukum adalah imbuhan. Contoh yang kedua, ikanku habis dimakan kucing. Pada kata dimakan ini, di sini adalah di sebagai imbuhan, bukan sebagai kata depan. Jadi dari dua kalimat ini, dihukum dan dimakan adalah imbuhan. Di-nya adalah sebagai imbuhan, bukan kata depan. Lalu bagaimana dengan kata depan? Contoh kalimatnya di sebagai kata depan. Ibu menyimpan baju di lemari. Ibu menyimpan baju di lemari. Ada di juga di sini. Nah, ini adalah di sebagai kata depan. Contoh yang kedua, aku duduk di belakang Tania. Aku duduk di belakang Tania. Di sini adalah di sebagai kata depan. Perhatikan contoh di sebagai imbuhan dan di sebagai kata depan. Apa bedanya? Ya, perbedaannya adalah dari segi penulisan, di sebagai kata depan dia menggunakan spasi atau ada jarak antara di dengan kata selanjutnya. Ya, dia menggunakan spasi. Sementara untuk di sebagai imbuhan, dia tanpa spasi. Tidak ada spasi antara di dengan kata selanjutnya. Mereka ditulis serangkai atau digabung. Ya, tidak ada jarak, tidak ada pemisah, tidak ada spasi. Langsung. Nah, itu bedanya dari penulisan di sebagai imbuhan dan di sebagai kata depan. Jadi jelas bahwa di sebagai kata depan itu menerangkan tempat. Ibu menyimpan baju di lemari. Di lemari ini adalah tempat, adalah lokasi. Jadi dia menerangkan lokasi. Ibu menyimpan baju di lemari. Aku duduk di belakang Tania. Di belakang Tania adalah lokasi atau menerangkan tempat. Jadi itu bedanya ya antara di sebagai imbuhan dan di sebagai kata depan. Selanjutnya kata depan ke. Nah, kata depan ke juga berfungsi untuk menerangkan tempat atau lokasi. Kasusnya sama dengan kata depan di tadi, bahwa sesungguhnya ke ini juga ada yang berupa imbuhan dan ada yang berupa kata depan. Nah, kita langsung lihat pada contoh ke sebagai imbuhan. Aku adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Aku adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Baik, pada kata ketiga ini, ke adalah imbuhan, bukan kata depan. Ya, pada kata ketiga ini, ke ini adalah imbuhan, bukan kata depan. Lalu bagaimanakah contoh ke sebagai kata depan? Kereta itu sudah berangkat ke stasiun berikutnya. Kereta itu sudah berangkat ke stasiun berikutnya. Ya, ke stasiun berikutnya. Ke di sini adalah kata depan. Dia menjelaskan atau menerangkan tempat atau lokasi. Stasiun berikutnya adalah lokasi atau tempat. Ya. Contoh lain, dini hari Bu Sarti sudah pergi ke pasar. Dini hari Bu Sarti sudah pergi ke pasar. Ke pasar. Ke pada kata ke pasar ini adalah
ke sebagai kata depan karena dia menerangkan tempat. Pasar adalah suatu tempat atau lokasi. Dia menerangkan lokasi. Jadi, perbedaannya apa? Sama dengan kata depan di tadi, bahwa ke sebagai kata depan dia menggunakan spasi dengan kata selanjutnya, sementara ke sebagai imbuhan tanpa spasi, penulisannya dirangkai atau digabung. Jadi itu bedanya ya. Selanjutnya ada kata depan dari. Sama seperti kata depan yang sebelumnya, ke dan di, kata depan dari juga berfungsi untuk menerangkan tempat atau lokasi, ya. Contohnya, dari belakang, dari kota, dari atas, dari sekolah, dan sebagainya. Kita perhatikan contoh kalimatnya. Pamanku baru datang dari Semarang. Baik, kata dari Semarang itu menjelaskan lokasi, menjelaskan tempat bahwa paman ini baru datang dari Semarang. Nah, jadi kata dari ini menunjukkan atau menerangkan tempat atau lokasi. Selanjutnya kata depan pada. Nah, kata depan pada ini berbeda dengan kata depan yang sebelum-sebelumnya. Kalau kata depan yang sebelumnya itu menerangkan tempat atau lokasi, kata depan pada itu menerangkan waktu, ya, menerangkan waktu. Misalnya, pada pukul, pada saat, pada hari, pada bulan, dan seterusnya. Contoh kalimatnya, rapat kali ini akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pada pukul. Nah, pada pukul. Ini menjelaskan waktu. Ya, pada pukul ini menjelaskan waktu. Jadi, untuk menjelaskan waktu kita menggunakan pada. Contoh yang lain misalnya, saya lahir pada bulan Januari. Saya lahir pada bulan Januari. Bulan itu adalah waktu, jadi menggunakan kata depan pada. Baik Anda, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang ciri kebahasaan dari teks deskripsi, yaitu penggunaan kata depan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ciri kebahasaan yang lain. Ibu sudahi dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.